Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kita kembali bertemu lagi di acara UG Talk eksklusif IKN setiap Senin pagi pukul 8.30 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pemirsa, saya saat ini ditemani oleh Dr. Veronica. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Panca. Sehat? Amin, sehat selalu. Alhamdulillah. Baik pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah sering sekali membahas tentang perencanaan ataupun progres dari pembangunan yang ada di IKN. Dan seperti yang diketahui sesuai dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara yang tertuang di Perpres nomor 63 2022 yang menjelaskan bahwa prinsip dasar pengembangan kawasan ibu kota menggabungkan 3 konsep pembangunan perkotaan, yaitu kota hutan, kota spons, dan kota cerdas. Kota cerdas adalah pendekatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data perkotaan, dan teknologi digital untuk merencanakan dan mengelola fungsi inti perkotaan secara efisien, inovatif, inklusif, dan tangguh. Berdasarkan prioritas teknologi ini, maka bangunan cerdas merupakan elemen yang diharapkan dapat hadir di awal pembangunan ataupun pengembangan Ibu Kota Nusantara. Dan pemirsa UG TV, untuk topik kita hari ini yaitu bangunan cerdas di IKN, sudah hadir 2 narasumber melalui daring, yaitu Profesor Christina Evi Utami Mediastika ST PhD dan Arsitek Boy Brahmawanta Sembiring STMT IAIAA. Saya akan mencoba menyapa tamu kita terlebih dahulu. Selamat pagi Prof. Evi. Ya, Prof. Bu Panca. Apa kabar di Surabaya? Baik, Surabaya panas, meskipun pagi-pagi juga sudah panas. Baik, terima kasih. Dan saya akan mencoba menyapa Pak Boy yang sedang di Medan. Pak Boy, apa kabar Pak Boy? Selamat pagi Ibu Panca dan semua tim di studio. Kabar baik sekali. Medan saat ini sedang gerimis di pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Boy dan Prof. Evi. Baik pemirsa UG TV, belum lama ini Otorita Ibu Kota Nusantara telah mengeluarkan pedoman pembangunan bangunan cerdas di IKN. Dan seperti yang disampaikan di dalam pedoman tersebut bahwa penerapan bangunan cerdas ini merupakan salah satu pendukung dari visi Ibu Kota Nusantara, yaitu Kota Dunia untuk Semua. Melalui pembangunan berkelanjutan ini, baik sektor energi, air, limbah, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, ekonomi, pariwisata, keamanan, dan teknologi. Dari konsep kota cerdas ini memang diharapkan nanti mampu memberikan kontribusi pada pembentukan lingkungan binaan yang berkualitas tinggi, sehat, dan regeneratif yang dimodelkan pada ekonomi sirkular dan memiliki dampak positif secara keseluruhan terhadap lingkungan. Baik, kita nanti akan bincang-bincang dengan kedua narasumber kita tentang bangunan cerdas di IKN. Dan sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari kedua narasumber. Yang pertama, Profesor Christina Evi Utami Mediastika ST PhD adalah guru besar arsitektur di Universitas Ciputra, Surabaya. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana arsitektur di UGM dan program S2 dan S3 di bidang Architecture and Building Science di Universitas Strathclyde, Glasgow, UK. Kemudian hibah penelitian dan jurnal banyak sekali, saya tidak perlu menyebutkan satu persatu, tapi ada yang menarik dari beberapa buku yang dihasilkan oleh beliau. Yang terbaru adalah buku anak-anak dengan judul Aku Ingin Punya Rumah Sehat. Dan beliau juga beberapa kali menerima penghargaan. Yang terakhir tahun 2020 menerima penerima artikel ilmiah berkualitas tinggi bidang kesehatan dan obat. Kita nanti akan coba kulik keterkaitan antara arsitektur dan kesehatan. Dan narasumber kedua, Arsitek Boy Brahmawanta Sembiring STMT IAIAA, adalah founder dan prinsipal dari PT Brahmawanta Arsitek Team. Menyelesaikan pendidikan sarjana di program arsitektur di Institut Teknologi Aditya Warman, Bandung, dan program magister ITB. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua 1 Pengurus IAI Nasional periode 2021-2024 dan
Cocok sekali. Beliau juga menjabat sebagai tim leader perencanaan kantor Presiden di Istana Kepresidenan IKN. Baik pemirsa UGTV, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita, saya akan persilakan Prof. Evi untuk menyampaikan paparannya. Persilakan Prof. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu Panca dan Ibu Veronica. Saya izin untuk share screen. Mohon dikoreksi nanti Pak Boy ya. Saya ini adalah orang yang posisinya sebagai teori minded ya. Dosen itu kan tempatnya orang berteori. Pak Boy adalah praktisi. Baik, jadi ini kira-kira yang saya siapkan atas permintaan teman-teman dari Gunadarma. Dan saya kira penting ya, saya ini karena itu tadi, saya kembali kepada marwah saya sebagai dosen. Seringkali sebelum memulai kuliah atau berbincang-bincang dengan mahasiswa atau siapapun, saya mencoba untuk menyamakan persepsi gitu ya. Jangan sampai apa yang dimaksud dengan apa yang kemudian nanti didiskusikan itu sebenarnya tidak sama. Nah, saya mencoba untuk memeriksa gitu ya terkait bahwa ketika kita menggunakan terminologi bangunan cerdas itu sebetulnya yang dimaksud apa gitu kan, karena dalam istilah cerdas itu ada level pintar, cerdas, lain sebagainya ya. Kemudian kalau kita cek misalnya dalam terminologi asing yang tentu kita harus jujur bahwa sebetulnya kita tidak menciptakan ini 100% dari kita ya, pasti kita menerjemahkan begitu. Ada leveling terkait bagaimana satu bangunan atau kawasan itu bisa disebut cerdas begitu ya. Ada intelligent, ada smart, dan kemudian yang paling tinggi adalah Internet of Things based buildings misalnya begitu ya. Nah, bisa jadi sih kita semua menganggap itu sama gitu ya. Tapi kalau kita cek terlebih dahulu menggunakan kamus misalnya ya, ini punya level yang berbeda-beda. Termasuk definisi awal yang berbeda. Misalnya kalau orang bilang orang yang punya intelijensia tinggi itu adalah bawaan dari lahir gitu ya. Kalau orang Jawa bilang gawan bayi, itu sudah dari orok memang punya tingkat kecerdasan tertentu gitu ya. Sementara kalau smartness itu bisa dipelajari gitu ya. Mungkin bawaannya tidak terlalu pintar, tapi kemudian seiring berjalannya waktu banyak menyelesaikan masalah-masalah, memiliki tips-tips dan trik-trik tertentu sehingga kita bisa anggap cerdas. Nah, kemudian kalau kita bicara lebih jauh terkait building, kemudian ada yang paling advance adalah Internet of Things based buildings. Nah, nanti ini kita diskusikan nih. Sebetulnya yang kemudian dipakai dalam terminologi di IKN ini, baik city, smart building itu maunya yang mana gitu ya. Nah, saya mencoba melihat bahwa bukan karya saya ini, saya ambil dari presentasinya Bayer yang dia ambil dari Sinopoli, bahwa sebetulnya leveling bagaimana satu building itu dikelola, itu ada kira-kira seperti ini gitu ya. Kalau kita melihat gambar bahwa traditional building seperti itu, barangkali mindset kita sebagai orang Indonesia beda lagi gitu ya. Kalau tradisional ya tradisional banget. Sementara kalau di negara maju itu sudah integrated dengan berbagai hal untuk kemudahan, tapi sifatnya masih individual gitu ya, pengelolaannya masing-masing, lighting sendiri, thermal sendiri, dan lain-lainnya sendiri. Kemudian ada next level adalah intelligent building, yang mungkin pada masa lalu ini lebih banyak kita gunakan. Nah, terminologi intelligent dan smart ini kan sering dipakai berganti-ganti, tapi sebetulnya tadi seperti terminologi atau definisi di dalam bahasa Inggrisnya sendiri sebenarnya artinya berbeda. Jadi kalau sudah smart itu levelnya sedikit lebih tinggi, malah lebih banyak gitu ya, sedikit di bawah Internet of Things based building gitu. Jadi tidak hanya buildingnya, tapi juga sudah termasuk kawasannya, jadi sekitarnya. Smart city yang melingkupi smart building misalnya. Nah, kalau dari gambar ini terlihat bahwa kalau itu sistemnya intelijen, maka sistemnya itu sudah terkoneksi. Bisa dioperasikan dari satu pusat tertentu gitu ya, meskipun masih bercabang-cabang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Ketika dia menjadi smart, maka dia terintegrasi juga dengan lingkungan sekitarnya, maka tidak hanya smart building tapi juga smart city gitu ya, smart area.
dan ada sistem otomatisasi yang lebih tinggi levelnya. Nah, kemudian ketika itu dikelola menggunakan cloud system, ada web atau aplikasi base gitu ya, kemudian bisa dijangkau dari luar gedung, luar kawasan, luar kota, dan orang punya kendali untuk bisa memeriksa apa yang terjadi di kawasan itu, maka akan menjadi Internet of Things based building. Nah, kira-kira ini ya, mungkin kalau kita lihat dari pedoman yang dikeluarkan, saya takut itu ada ambiguitas ya sebetulnya di situ, maunya kemana antara ini dan itu, jadi in between sebetulnya. Tapi kalau kita kembalikan ke teorinya, mungkin ini jadi penting untuk kita pahami bersama pada level mana nanti IKN ini akan dikelola gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau saya sendiri ya, karena meskipun bidang yang saya tekuni adalah building science as a whole begitu ya, kalau menurut saya, dan ketika dibaca panduannya atau pedomannya itu bukan lagi pada bangunan cerdas, tapi adalah lingkungan binaan yang cerdas atau smart built environment, not only gitu ya, tapi bisa pada lingkup yang lebih besar ataupun lebih kecil di sekitar bangunan itu. Jadi ini lebih sesuai saya kira. Yang melingkupi lingkungan itu sendiri, baik luar dan dalam bangunannya, dan kemudian satu hal nih, yang kadang-kadang kalau kita bicara soal smart gitu ya, smart city, smart building, smart application, smartphone, and so on, yang lebih penting sebenarnya penggunanya smart atau tidak gitu ya. Dalam artian bahwa smartness di sini adalah aware bahwa kita hidup di satu kawasan atau lingkungan atau bangunan yang dikelola secara smart, sehingga behaviornya juga mesti harus smart. Nah, kira-kira mungkin seperti ini definisinya begitu ya. Jadi ini plus minus samalah, hanya bagaimana kata-kata itu disusun. Saya kira bahwa tujuannya adalah ada efisiensi, ada efektivitas, tidak hanya pada environment, bangunan, tapi juga kepada penggunanya. Jadi berpusat pada manusianya untuk bisa berkegiatan secara produktif. Nah, produktif ini tidak harus diartikan bekerja ya. Jadi produktif dalam segala hal, entah itu sedang beristirahat, sedang makan, semua dilakukan secara efektif. Kalau kita perlu tidur ya bagaimana kita tidur secara nyenyak dalam jangka waktu yang memadai, tidak harus lama. Misalnya tidur terbangun-bangun, ya itu tidak efektif, tidak produktif. Kita makan tidak nyaman gitu. Saya kira itu juga hal yang sama ya. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan kegiatan manusia, pengguna atau penghuni secara produktif apapun itu dengan biaya dan dampak yang paling efektif dan sustain gitu ya, siklusnya bertahan sepanjang tahun. Syukur-syukur makin tahun makin efektif, makin hemat, makin tidak merusak dan seterusnya. Dan itu memenuhi segala macam aspek. Saya kira yang paling penting adalah keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan akses gitu ya. Kira-kira the whole thing-nya seperti itu. Nah, ciri-cirinya pasti karena tadi ada sudah dalam definisinya seperti itu. Berarti kalau kita mau breakdown, ada aspek efektivitas. Efektivitas itu hemat sesuai kebutuhan, bukan pelit, bukan kikir, tapi sesuai. Kemudian kenyamanan terkait kesehatan ya. Karena ada kualitas yang harus dijaga kalau kita menyediakan thermal yang nyaman, bahwa udara yang masuk ke dalam bangunan atau kawasan itu adalah juga yang sehat. Bagaimana dengan air, aspek visual, dan ini satu, saya tidak berani mewarnai yang lain, tapi sebenarnya ini beberapa belas tahun belakangan ini menjadi hal yang paling saya tekuni, akustika atau akustik. Dan ini minim sekali di dalam pedoman terkait smart building yang ada di IKN ya. Lalu yang terakhir adalah keamanan, baik secara fisik, artinya security dari aspek kriminalitas, juga keamanan dari aspek emergensi ya, darurat atau tanggap bencana. Yang mana implikasinya adalah pada operasional dan pemeliharaan, tujuannya untuk peningkatan kesehatan, kenyamanan, kepuasan pengguna atau well-being secara umum, dan yang paling penting lainnya adalah meminimalisasi efek buruk pada lingkungan. Saya kira ya berkutat di sekitar-sekitar itu aja deh. Dan level antara tradisional, intelligent, smart, and IoT based itu lebih kepada bagaimana kecanggihan teknologi itu digunakan.
Tapi apa yang ingin dicapai kira-kira seperti ini gitu ya. Nah kemudian mungkin ini hal yang termasuk, ini slide saya yang terakhir, yang kita sering lupa bahwa sebetulnya dalam smart system, any kind of smart system gitu ya, itu ada pendekatan pasif yang penting juga dikelola lebih dulu gitu sebelum kemudian pendekatan aktif. Nah ini kan nampaknya yang selalu didiskusikan dan lain sebagainya. Kalau kita bicara smart itu adalah yang aktif gitu ya, ada penggunaan sensor yang terkait dengan aktuator, bagaimana kita memilih yang tepat, itu semua harus terkoneksi dengan jaringan, karena kalau tidak, nggak mungkin bisa menggerakkan aktuatornya, otomatis ada otomatisasi di situ gitu ya. Tapi untuk itu semua bisa efektif, ada pendekatan pasif yang penting gitu ya. Mungkin beberapa di antaranya yang coba saya carikan adalah smart landscaping, kemudian smart material, dan smart design, desain pasifnya dulu gitu kan. Nah, misalnya contoh material, bagaimana kita bisa mengefektifkan aspek thermal kalau material yang dipilih untuk selubung bangunan itu nggak tepat, gitu kan? Tidak menjamin kesehatan, menyulitkan tercapainya kenyamanan, sehingga energi yang harus dikelola menjadi besar sekali, cooling load-nya besar sekali, pencahayaan juga kemudian menjadi sangat tergantung pada yang buatan. Dan yang terlupa juga sistem akustikanya tidak dikerjakan. Padahal itu aspek dari kesehatan dan kenyamanan. Mungkin saya tidak perlu pakai slide, tapi saya ingin bilang sebagai seorang ahli akustik bahwa kita lupa sebagai manusia yang bisa melihat bahwa telinga kita itu sebetulnya kepekaannya dan rentang kemampuan menangkap hal-hal di sekitar kita itu 8-9 kali lipat dibandingkan mata. Tapi kita tidak pernah menggunakan, kita tidak pernah melatih, sehingga kita bisa mengatakan bahwa orang buta itu telinganya peka. Enggak sebetulnya. Sama dengan kita. Tapi peka di mereka karena mereka tergantung pada itu menggunakan. Kita tidak. Nah padahal kalau kita tahu bahwa spektrum gelombang yang bisa ditangkap itu 8-9 kali dari spektrum yang bisa ditangkap mata. Kalau kita mengelola aspek akustika itu secara serius, kesehatan dan kenyamanan yang akan bisa kita raih itu lebih luar biasa dibandingkan thermal dan pencahayaan. Seperti itu kira-kira. Kemudian tidak hanya pemilihannya, tapi bagaimana itu diproses. Bagaimana kita memilih material yang embodied carbon dan embodied energinya rendah. Dan itu tidak gampang. Saya kira saya mencoba melihat video-video terkait IKN. Dan sorry I have to say gitu, kayaknya ini nggak terlalu, belum diperhatikan gitu ya. Karena embodied carbon dan energinya masih agak besar gitu. Termasuk untuk mendukung pendekatan smart secara aktif, ya smart design ya. As simple as orientasi, bagaimana pembukaan, tutupan gitu ya, material-material yang masif untuk mengurangi panas, di mana bagian yang harus terbuka, termasuk aspek akustik. Nah, jadi saya kira kalau kita ingin betul-betul smart, jadi tidak usah depend on the technology dulu deh gitu ya, karena levelingnya macam-macam. Tapi dua pendekatan ini yang paling penting, dan justru sebelum yang aktif saya kira aspek pasif ini yang paling luar biasa nanti perannya di akhir ketika bangunan itu sudah dioperasikan dan dipelihara, jadi operasional dan maintenance. Oke, kira-kira begitu Ibu Panca dan Ibu Vero serta Pak Boy. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu Evi, Prof. Christina Evi Utami ya. Maaf, terima kasih dengan paparannya. Ini menurut data IEA tahun 2021, operasional bangunan menyumbang 30% dari konsumsi energi final global dan 27% dari total emisi sektor energi. Oleh karena itu, sektor bangunan memiliki peran penting dalam menanggapi keadaan darurat iklim. Para insinyur di dunia konstruksi mulai membuat konsep bangunan yang lebih ramah lingkungan seperti bangunan hijau dan bangunan berkelanjutan. Di awal tadi Prof. Evi menyebutkan bahwa di awal-awal harusnya kita menyamakan persepsi dulu gitu kan. Nah di sini muncul kata-kata baru lagi, bangunan hijau dan bangunan berkelanjutan. Memang ini beda-beda tipis ya Prof ya. Kira-kira kalau kita menyamakan persepsi antara apa sih bedanya bangunan hijau, bangunan berkelanjutan, dan smart building, bangunan cerdas ini. Bagaimana menurut Prof. Evi? Saya banyak teman yang
arsitektur misalnya orang-orang awam gitu mengatakan kalau bangunan hijau itu yang dicat warna hijau itu banyak loh. Kita nggak boleh nggak ketawa atau harus ketawa, saya kadang-kadang bingung gitu ya. Tapi itu banyak sekali orang awam yang menganggap seperti itu. Nah mungkin akan lebih mudah sebetulnya kalau kita terjemahkan bukan green building ya, karena begitu kita terjemahkan green building orang akan punya persepsi yang berbeda. Saya lebih suka menggunakan bangunan ramah lingkungan. Karena sebetulnya kehijauan yang dimaksud itu adalah untuk ramah kepada lingkungan. Bagaimana merusak sesedikit mungkin sumber daya alam gitu kan. Contoh misalnya di dalam GBCI itu terkait green building itu kan ada bagaimana landscape itu dikelola. Yang tadi saya mengemukakan sedikit di dalam paparan meminimalkan cut and fill gitu ya. Itu seperti hal yang sepele gitu ya, menggali, menguruk hanya tanah gitu. Tapi sebetulnya di situ kan ada banyak sekali organisme yang hidup gitu kan, dan itu di luar yang kita ketahui ada pengurai dan lain sebagainya yang akan merusak ekosistem atau rantai kehidupan misalnya seperti itu. Nah kalau kita bicara green atau ramah lingkungan sebetulnya lebih kepada bagaimana kita mengambil sesedikit mungkin dari alam, kita merusak sesedikit mungkin yang ada di alam, termasuk memilih material-material yang embodied carbon dan embodied energinya rendah misalnya, meskipun itu tidak gampang gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang misalnya kalau kita bilang awam tadi keliru ya, banyak yang keliru terkait apa yang disebut dengan hijau. Mahasiswa arsitektur misalnya, ada banyak yang mengatakan bahwa oh ini ramah lingkungan, Bu, ini kan pakai kayu. Wait, kok kamu bisa menjelaskan seperti itu? Itu tidak general bahwa menggunakan kayu apa dulu. Kalau kamu menggunakan kayu yang masa tanamnya cepat, pemulihannya cepat, dan bukan yang merupakan di mana alam itu mengelola dirinya sendiri seperti untuk penyerapan air, untuk penciptaan iklim mikro dan lain sebagainya, itu silakan gitu ya. Tapi kalau itu kayu-kayu yang dilindungi untuk tumbuh butuh puluhan tahun, akarnya menyimpan air dan seterusnya, saya kira bukan itu. Nah, definisinya sebetulnya sederhana, tetapi ketika harus didiskusikan atau dijelaskan itu bisa menjadi panjang begitu. Intinya bahwa kita menjaga lingkungan. Nah, kalau mau dilanjutkan lebih jauh, for the sake of who gitu kan ya, manusia. Supaya apa? Supaya kehidupan di dunia ini kan sustain-nya berlanjut. Kita menjaga lingkungan supaya generasi berikutnya punya sisa sumber daya alam yang bisa mereka pakai gitu kan. Kalau generasi sekarang menghabiskan, rasanya kan yang sisanya sedikitnya. Jadi yang disebut sustainable atau berkelanjutan itu adalah the next goal-nya gitu ya. Salah satu cara untuk kehidupan ini bisa sustain, kita menggunakan aspek-aspek yang ramah lingkungan. Kira-kira seperti itu. Kalau kita bikin buletan gitu ya, yang ramah itu lebih kecil dibanding yang berkelanjutan atau sustain ya, yang di luarnya yang lebih besar. Begitu kira-kira Bu Veronica. Terima kasih Prof. Evi. Pemirsa UGTV, demikian segmen pertama ini kita, dan kita akan lanjut di segmen kedua, kembali lagi dengan topik konsep bangunan cerdas di IKN.
wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup lanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman, yo den sanak, etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Bubuden salak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup lanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman, yo den sanak, etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Bubuden sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Bubuden sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Pemirsa UJ TV, kita kembali di segmen kedua kali ini di acara UJ Talk eksklusif IKN, masih dengan topik bangunan cerdas di IKN, dan masih dengan kedua narasumber kita, Profesor Christina Evi Utami Mediastika dan Arsitek Boy Brahmawanta Sembiring. Baik, tadi menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Prof. Evi tentang tayangan yang di segmen pertama, tapi kita tahan dulu. Kita saksikan dulu video yang sudah disiapkan, gambaran tentang pradesain Istana Negara sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita.
pemirsa UGTV, demikian tadi tayangan sekilas tentang video pradesain dari Istana Negara. Dan sebenarnya pada minggu sebelumnya kami juga sudah menayangkan atau mendiskusikan tentang desain Istana Negara dengan tim arsiteknya, tapi lebih banyak memang menyoal tentang simbol ya. Dan kali ini kita mencoba melihat dari sisi yang lain, yaitu dari bangunan cerdas. Prof. Evi, sebelum kita lanjutkan untuk berbicara tentang desain dari Istana Negara ini, menarik tadi apa yang disampaikan dari tayangan yang ada di segmen pertama, di mana saya setuju sekali bahwa sebuah pendekatan pasif itu tentunya harus lebih didahulukan, karena kita tahu lingkungan kita, iklim kita ini sangat bersahabat gitu ya, sehingga itu sebuah anugerah yang luar biasa untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin, sehingga pendekatan aktif yang nanti beban-beban lainnya itu terkait juga mungkin teknologi di sini nanti akan bisa terkurangi. Tapi tadi lebih banyak kita melihat tentang kelebihan dari smart building itu sendiri. Ada nggak kelemahannya, Prof? Saya belum sempat bicara aja. Yang saya takutkan kan selalu pertama manusianya ya, tadi saya sampaikan ya, bahwa kita ini bersedia enggak gitu ya tinggal, bekerja dan lain-lain dalam lingkungan yang smart gitu ya. Jangan-jangan kita masih nyaman dengan yang begini-begini aja, kadang-kadang susah gitu kan untuk berubah, padahal perilaku kita juga harus berubah. Saya dengar Pak Jokowi bilang bahwa ini pindah ibu kota itu bukan cuma pindah, tapi pindah cara kerja, pindah mindset, pola pikir dan lain sebagainya. Itu yang penting saya kira, karena saya pernah tahu gitu ya, satu bangunan yang didesain secara cerdas bahwa simple tapi terkait pencahayaan misalnya, bahwa kalau itu dibutuhkan terang karena satu jenis pekerjaan tertentu, maka lampunya akan menyala lebih terang gitu ya. Jadi modelnya yang dim gitu, bisa redup, bisa terang begitu. Bahkan kalau tidak diperlukan sama sekali, maka dia tidak akan nyala. Tapi kan saklar itu disediakan tetap ya, in case gitu. Karena semua yang otomatis itu nanti akan saya sampaikan ke yang kelemahan yang kedua, itu mungkin bisa shutdown gitu ya, nggak kerja gitu kan. Nah itu tetap ada saklar. Nah perilakunya ini nggak berubah, masuk ruangannya otomatis dia menyalakan itu gitu. Jadi dia mematahkan kepintaran yang dimiliki bangunan. Nah mungkin edukasi penting ya, tapi saya tidak tahu akan seberapa dalam kita harus mengedukasi masyarakat, karena itu semua harus datang dari orangnya sendiri begitu ya, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jadi kelemahannya adalah orang yang akan menggunakan atau menjalankannya, yang pertama. Yang kedua adalah yang saya khawatir kalau misalnya seperti di Indonesia ini kan supply energi misalnya yang sangat dibutuhkan, kelistrikan, untuk menjaga semua itu berada dalam sistem yang smart gitu ya, yang otomatis, itu jangan-jangan tiba-tiba mati, kacau semuanya. Nah syukur kalau hanya sekedar mati, tapi kemudian mati hilang gitu ya, belum sempat tersave dan lain sebagainya, yang mana sangat mungkin bisa lupa kemarin settingnya belum dibuat otomatis atau apa. Jadi semua hal yang bersifat manusia gitu, itu yang kemungkinan besar akan membuat sistem yang sudah bagus, yang didesain secara smart ini menjadi tidak smart, malah menjadikan tambahan pekerjaan gitu ya, karena harus recover banyak hal. Kira-kira seperti itu sih Bu Panca. Juga disebutkan di dalam buku pedoman ini juga disebutkan bahwa kesejahteraan pengguna ini sepertinya sering sekali dituliskan di situ. Jadi ujung-ujungnya memang pengguna, sebelum kita juga nanti berbicara tentang lingkungan dan lain sebagainya. Kesejahteraan pengguna. Nah, berbalik tadi dengan yang seperti disampaikan Prof. Evi, bahwa budaya manusia yang akan tinggal di situ mampu tidak dia beradaptasi terhadap kecanggihan teknologi yang sudah disiapkan gitu. Tapi kalau kita melihat kesejahteraan selain mungkin kalau tadi contohnya lampu gitu ya, kan berarti lebih hemat nih kalau tidak diperlukan terang gitu kan, lampunya penerangannya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan gitu ya, kebutuhan. Nah, selain efisiensi, sebenarnya kesejahteraan dari nilai ekonomi ya, kesejahteraan apa sih sebenarnya yang disasar untuk dari bangunan cerdas ini? Ya.
Ya mungkin nanti minta tolong Pak Boy yang tambahkan ya. Kalau saya memikirnya begini, jadi kesejahteraan ini termasuk hal yang perlu disamakan pemahamannya ya gitu. Kalau kita bicara sejahtera pasti lari-larinya adalah ke finansial gitu ya, ke hal yang keuangan. Padahal kalau saya gitu ya, sejahtera itu tidak harus itu gitu, bahwa kita happy, kita bekerja di lingkungan yang membuat kita happy, sehingga menyelesaikan pekerjaan yang memang 1 jam itu bisa, semuanya menjadi efektif gitu ya. Itu saya katakan saya sejahtera gitu, dibanding kita bekerja di lingkungan yang memang enggak nyaman, semuanya enggak mendukung, termasuk lingkungan, teman-teman dan lain sebagainya. Kalau kita butuh support, kita butuh data, dapatnya lama, orang yang pekerjaannya terlink dengan kita mintai sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bekerja tidak juga diberikan, misalnya seperti itu saya pikir menjadi tidak sejahtera gitu ya. Nah, dalam konsep smart system ini itu self provided gitu ya. Jadi kita butuh apa itu tidak akan tergantung dengan orang lain. Dan kita mendapatkan lingkungan kerja yang semua serba efektif, serba cepat. Kemudian secara environment juga, contoh tadi misalnya lampunya sesuai sehingga kita tidak perlu memicing-micingkan mata atau membelalakkan mata karena terlalu gelap misalnya, sambil kipas-kipas. Nah, jadi lebih kepada bahwa kesejahteraan itu yang dirasakan langsung pada saat bekerja, pada saat istirahat, pada saat makan. Kalau saya melihatnya seperti itu. At the end memang kemudian kita bisa kaitkan dengan kesejahteraan yang sifatnya finansial. Pastinya kalau operasional, maintenance gedung dan lingkungan itu menjadi lebih hemat pada satu institusi yang memiliki gedung atau lingkungan itu, pendanaannya kan bisa dialihkan untuk menyejahterakan pengguna. Tapi itu mungkin bukan kesejahteraan langsung ya. Jadi kalau yang langsung yang tadi saya sebutkan lebih terkait bagaimana kita beraktivitas di dalam gedung itu, semuanya mudah, semuanya nyaman, mendukung kita menyelesaikan dengan cepat sehingga bisa berpindah ke pekerjaan lain yang menjadi tanggung jawab kita. Nggak wasting time gitu loh. Kira-kira gitu Bu Bang. Ya, terima kasih Bu Vero. Lanjutkan. Baik, Prof. Evi, mungkin kita berganti dengan Pak Boy Brahmawanta. Pak Boy Brahmawanta. Iya, kayaknya harus ke Pak Boy, nanti beliau ngantuk. Iya. Saya banyak pencerah dari Prof. Christine. Ya, Pak Boy, tadi kan kita sudah melihat tayangan dari video tadi tentang bangunan kepresidenan. Tapi dari tayangan itu tidak terlihat kan bangunan cerdasnya itu di mana gitu. Apakah bisa dijelaskan mungkin karena Pak Boy ini di perencana kantor kepresidenan ya, bukan istana presiden ya? Istana presiden. Istana presiden atau kantor presiden? Iya. Kantor presiden. Bisa ditanyakan. Mungkin bisa menjelaskan tentang bangunan cerdas di kantor kepresidenan yang direncanakan oleh Pak Boy. Silahkan Pak Boy. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Nah, ini saya nggak ada lihat bapak-bapak, saya sendiri bapak-bapak. Ya, jadi yang pertama penugasan saya itu adalah pas sebagai tim leader kantor kepresidenan. Jadi mungkin menjelaskan sedikit bahwa yang kita lihat misalnya sosok atau figur burung Garuda itu adalah kantor presiden. Nah, jadi mungkin orang pada umumnya istana presiden mengira itulah yang disebut dengan istana ya. Jadi istana itu adalah kawasan istana kepresidenan. Kemudian di bagian depan itu kan tadi ada lapangan upacara dan ada area yang lebih rendah sekitar 2 lantai bangunan itu yang ada pilar-pilar, itu istana negara. Kemudian di bagian belakangnya yang sebelah atas naik itulah kantor presiden. Kemudian di bagian belakang dari kantor presiden itu ada sekretariat presiden, tapi seluruh kawasan disebut itu sebagai kawasan istana kepresidenan. Nah, jadi di dalam pekerjaan pun ini ada deliniasi yang berbeda-beda. Jadi ada 3 pekerjaan besar yang secara deliniasi terpisah, masing-masing ada perencananya dan pelaksananya. Jadi yang saya
kerjakan saat ini adalah yang kantor presidenan, yang burung Garuda tadi, dan jalur masuk sebagai lobi ke dalamnya. Itu untuk kawasannya, areanya, delineasinya. Ya. Nah, tadi saya sebelum masuk ke hal yang cerdas di bangunan itu sendiri, bahwa bangunan ini sudah kami terima sebagai basic design, ya. Jadi posisi kita merupakan design and build, jadi rancang dan bangun. Jadi satu kesatuan antara kontraktor dan konsultan dalam proses pelaksanaannya, dan penawaran yang dilakukan oleh kontraktor adalah berdasarkan basic design. Jadi bentuk, material, kemudian secara konsep utama itu sudah ada, ya. Jadi kita masuk ke pengembangan desain, kemudian ke detail desainnya. Nah, di dalam bangunan yang unik ini atau gedung ini yang dulu juga ada kontroversi, ya. Jadi saya menyebutnya sebagai arsitektur dalam selubung struktur, ya. Jadi karena memang yang dominan terlihat itu adalah strukturalnya, yang merupakan satuan bilah-bilah menyelubungi bangunan itu sendiri. Sementara gedung yang menerima atau yang menampung aktivitas itu sebenarnya ternaungi atau terselubungi, sehingga secara ekspresi sebenarnya gedungnya sendiri tidak terlihat, tapi strukturnya yang terlihat. Nah, banyak diskusi terkait dengan awal-awal dari proses ini, ya. Tentu dengan demikian, sebelum kita masuk kepada bangunan cerdas, ada proses yang mungkin tadi disampaikan oleh Prof itu adalah secara pasif desain. Secara pasif itu kita mencoba dari sisi desain yang cerdas dulu, gitu, ya. Jadi diskusi awal bagaimana si material untuk selubung Garuda ini terbuat dari metal, ya, kuningan seperti itu, ya, dan dikhawatirkan menerima panas dan akhirnya mengakibatkan peningkatan beban pendingin, ya, atau cooling load dari bangunan. Nah, pertanyaannya kan adalah apakah ini menjadi hemat energi, ya kan? Atau apakah ini menjadi penanganan problem yang harus ditangani terkait dengan meningkatnya daya energi untuk mendinginkan bangunan, seperti itu, sehingga harus dilakukan banyak simulasi, ya. Jadi kita melibatkan para ahli dalam bidang untuk melakukan simulasi, baik itu dengan tools ISVA begitu, untuk mendapatkan lingkungan, baik itu thermalnya, baik itu tata udara yang di dalamnya, sehingga kita meyakinkan bahwa ini sebagai pemanas atau sebenarnya bisa menjadi local shading, ya. Jadi dari hasil awal untuk mendapatkan keputusan intervensi apa yang harus dilakukan terhadap keraguan ini, ternyata dengan dilakukannya simulasi tersebut ada yang menggunakan secara CFD juga, ya, aliran panas logam, kemudian pencahayaan, kemudian diputuskanlah beberapa keputusan yang sebenarnya bisa sebagai local shading, ya. Jadi saat ini diketahui bahwa selubung tersebut adalah local shading. Kemudian secara desain memang area-area ruang luar ini juga menjadi bahagian yang dibuat cukup berinteraksi, ya, antara ruang dalam dan ruang luar. Jadi kalau kita lihat secara selubung bangunan tadi, itu di area luarnya itu ada pelataran yang cukup luas, dan itu area
lanskap dan area pelataran itu bisa berhubungan secara langsung. Sedangkan di dalam selubung sendiri itu pun diupayakan oleh basic design itu ada hutan, ya, ada hutan yang juga menjadi edukasi, ya. Jadi ini juga salah satu pendekatan mungkin landscape yang dianggap atau diarahkan menjadi landscape yang cerdas. Jadi akan ada barcode di sana terhadap, jadi di dalam ruang atrium sayap itu, bilah-bilah itu di antara ruang luar dan ruang dalam itu akan ada tanaman-tanaman yang juga nanti akan ada identitasnya, kemudian dia endemiknya di mana, kira-kira begitu. Jadi tanaman-tanaman Nusantara akan ada di landscape itu. Nah, ini mungkin informasi, ya, sifatnya lebih kepada informasi tentang jenis tanaman, usia, kemudian ada di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau dari sisi bangunan untuk pencapaian, ya memang kelihatannya kalau kita baca ya di panduan bangunan cerdas ini kan memang harus terbuka, mudah diakses publik dan seterusnya begitu, ya. Memang karena ini bangunan khusus, ada aturan-aturan yang tidak mudah untuk diakses oleh oleh publik begitu, ya. Dan ini juga salah satu kendala kita, atau bukan kendala, ya, mungkin yang harus dicarikan solusinya terkait dengan BGH, ya, bangunan gedung hijau, karena ada pengelolaan tapak yang juga seyogianya diakses publik. Mungkin kalau seandainya kita bicara tentang bangunan cerdas, kalau menurut saya dari apa yang disampaikan oleh Prof tadi, dari apa yang sudah kita alami atau kita lihat bahwasanya bangunan-bangunan tradisional kita itu sebenarnya sudah dapat dikatakan sebagai bangunan cerdas, ya. Jadi bangunan-bangunan tradisional itu sangat dekat dengan lingkungan. Bangunan cerdas itu dia secara landscape pun dia sangat ramah, gitu, ya, meletakkan dirinya pada alam dengan sangat santun begitu. Kemudian manusia hidup berbaur dengan alam, dan hal-hal seperti ini yang saya rasa memang belum muncul dalam, atau kebijakan-kebijakan lokal seperti ini yang saya rasa belum muncul di penerjemahan bangunan cerdas di kekinian, ya. Jadi kita ya mungkin karena rujukan-rujukan kita seperti mulai dari pendidikan kita juga memang seperti tidak mengambil dari hal-hal lokal, ya. Saya sampaikan seperti contoh green building, ya. Istilah green building kita terjemahkan sebagai bangunan gedung hijau begitu, ya. Jadi istilah bangunan gedung hijau ini tentu akan semakin jauh lagi dari masyarakat, ya, daripada disebut sebagai green building kita terjemahkan sebagai bangunan ramah lingkungan misalnya begitu. Ini juga hal-hal yang tadinya lebih mudah dipahami oleh masyarakat, masyarakat awam maksud saya, ya, menjadi lebih sulit gitu. Mungkin kalau untuk kantor presiden kita ada melakukan pendekatan itu, kalau saya berdasarkan dari Undang-Undang Bangunan Gedung dulu, kemudian dalam PP juga ada dasar, yaitu keandalan bangunan gedung, ya. Jadi keandalan bangunan gedung yang kita utamakan, sehingga itu yang menjadi dasar, yaitu keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan. Nah, dari keselamatan itu yang kita akan coba mengelaborasi dengan panduan yang sudah dikeluarkan oleh OIIKN dari sisi keselamatan, kemudian dari sisi kesehatan, dari sisi kenyamanan, dan juga kemudahan. Sehingga yang tadi disampaikan oleh Prof. Christine tadi, ya memang ambiguitas yang ada terlihat di panduan misalnya itu lebih mudah terejawantahkan kalau kita parameternya adalah dari keandalan bangunan itu sendiri gitu. Jadi misalnya
kalau untuk keselamatan misalnya ya, tadi disampaikan bahwa kita menyiapkan atau merencanakan bagaimana sensor-sensor yang akan membedakan di mana pemadaman kebakaran itu dengan liquid dan mana yang non liquid begitu ya. Mungkin area-area yang tidak boleh kena dengan air seperti itu, atau karena di sana juga mungkin ada benda-benda seni, kemudian ada benda-benda elektronik yang juga menjadi sistem seperti itu begitu ya. Kemudian itu akan dibedakan. Kemudian bagaimana misalnya secara kesehatan jika terjadi udara yang secara ekstrim berbeda ya. Misalnya kalau kita tahu dulu kan sering terjadi kebakaran hutan gitu ya. Jadi apakah nanti respons bangunan ketika terjadi asap yang akan masuk ke selubung Garuda, kemudian bagaimana itu menjadi dibuatkan sebuah sistem sehingga bisa melakukan filtrasi yang efektif sehingga di dalamnya menjadi aman ya. Jadi konsep mengadakan ventilasi alami ya kan, itu tetap diinteraksikan atau di switch dengan sistem pengamanan penyaringan udara ya, misalnya seperti itu. Kemudian terkait dengan misalnya adanya kita siapkan sebagai ruang command center sebagai pengaturan sistem, semua sistem yang ada di gedung. Tadi juga sudah disinggung terkait dengan misalnya sensor gerak yang sekiranya nanti orang akan ada di dalam ruang jumlah sekian, maka akan ada penyeimbang thermal untuk mendapatkan kenyamanan yang diupayakan begitu. Kemudian begitu juga secara sistem, misalnya kalau terjadi sesuatu itu ada sign secara digital ketika lampu tidak menyala, tapi sign digital ini menyala dan seterusnya begitu. Jadi kira-kira itu gambaran-gambaran awal dulu Ibu terkait dengan smart system yang ada di kantor Presiden. Kan ya Bu Vero, menarik sekali. Jadi kalau kemarin tayangan kita sebelumnya kita mencoba berbicara tentang basic design ya, karena kita bertemu dengan tim arsiteknya dan sekarang Pak Boy sebagai TL dari design and build-nya. Tadi ada yang menarik sekali yaitu menyebut sculpture. Jadi memang kalau dijelaskan yang kemarin untuk desain karena sebagai bangunan simbolik, bercitra, berimage, yang pertama kali ini kan pasti image dari bangunan itu, makanya pakai sculpture burung Garuda. Ya. Dan di sini bagaimana Pak Boy tadi adalah mencoba mensinergikan itu dibawa ke bangunan cerdas kan? Ternyata bisa bangunan cerdas juga. Yang menarik itu adalah material. Tadi sudah sudah menjadi pembahasan gitu ya. Sampai Pak Boy, apakah materialnya akhirnya diganti atau gimana Pak Boy? Yang untuk itu tadi kuningannya? Masih tetap pakai kuningan? Tidak. Jadi materialnya tidak. Jadi memang ada desain awal itu jarak dari bilah itu 60 cm, kemudian lebar masing-masing bilahnya 20 cm. Jadi itu berubah menjadi 30 cm bilahnya dengan jarak 50 cm. Tetap ada sirkulasi udara di situ ya. Ya betul Ibu, jadi tetap ada udara. Jadi kalau dari analisa CFD-nya dengan ANSYS itu dari panel kuningan itu ke arah bangunan itu hanya 20 cm sebenarnya ada transfer panas. Kemudian itu ada bidang yang melanjutkan itu namanya bidang sejenis baja korten. Baja korten ini terbuat dari ada perforated, jadi ada lubang-lubang begitu. Jadi efek dari pelubangan-pelubangan ini jadi mengurai panas sehingga kita akhirnya bisa pertanyaan-pertanyaan tentang kekhawatiran terhadap panasnya
bangunan akibat dari logam tadi itu bisa dijawab karena memang sudah dilakukan simulasi-simulasi dan dia bisa bersifat sebagai local shading. Jadi memang tidak terlalu besar pendinginan yang dilakukan, tapi paling tidak ketika dia selubungnya dilepas dengan selubungnya ada, itu bangunan itu ketika selubungnya ada itu lebih adem daripada selubungnya dilepas. Oke. Baik, sepertinya kita harus jeda dulu. Menarik sekali paparan dari kedua narasumber kita. Ini bisa 2 SKS sendiri. Baik pemirsa UGTV, kita akan jeda sebentar. Kita akan kembali di segmen ketiga dan kita ikuti dulu Academic Band. Sampai ke Sepaku di Kalimantan Timur berada, Penajam Pasir Utara, Teluk Balikpapan di utara, Selat Makassar di sisi timur, menyapai Sekabartaka, bersaut dengan Ramabuwe. Penajam Pasir Utara, pesona alam khatulistiwa, lambatan hati selalu menunggu, bila jauh membuat rindu. Tanah Waru, tanah Babulu, Penajam dan Sepaku, sejuk dirasa, indah di mata, selalu di hati benua kota. Indah pantai Tanjung Jumai, pantai Nipah-Nipah membentang, kaya budaya yang bersahaja, Penajam Pasir Utara. Terbang ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua, menyapa Sekabartaka, bersaut dengan Ramabuwe. Pasir Utara, pesona alam khatulistiwa, hambatan hati selalu menunggu, bila jauh membuat rindu. Tanah Waru, tanah Babulu, Penajam dan Sepaku, sejuk dirasa, indah di mata,
selalu di hati pemberontakan, sejuk di hati pemberontakan, selalu di hati pemberontakan, selalu di hati pemberontakan. Pemirsa UJ TV, kita sekarang berada di segmen ketiga dari acara UJ Talk eksklusif IKN, masih dengan topik bangunan cerdas di IKN, dan masih dengan kedua narasumber kita, yaitu Profesor Christina Evi Utami Mendestika dan Arsitek Boy Brahmawanta Sembiring. Tadi sudah kita saksikan lagu yang diciptakan oleh Academic Band tentang Panajam Pasir Utara. Baik. Sebenarnya saya ingin melanjutkan bincang-bincang ini. Menarik sekali tadi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber, dan seperti biasanya kita coba lihat dulu tayangan video yang sudah disiapkan. UJTV, kami tim UJTV bersama tim Yudha Sudirana selepas acara peresmian gedung pertama Kampus Nusantara, kami meninjau langsung ke proyek pembangunan di Kemenko 4 serta zona untuk pembangunan Istana Presiden. Nah, kami sekarang berada di lokasi yang kebetulan memang masuk dalam perencanaan tahap pertama dari 5 periode perencanaan pembangunan IKN. Nah, di belakang saya itu yang paling atas itu adalah rencana lokasi untuk Istana Presiden. Dan alhamdulillah bahwa tim UJTV sesuai dengan agendanya memang untuk periode tahap pertama ini akan kita liput secara langsung dan tentu dengan menghadirkan berbagai narasumber yang akan melengkapi program UJ Talk eksklusif serial IKN. Baik, pemirsa UJTV, saya alhamdulillah sedang berada di lokasi pembangunan Istana Presiden dan saya berada bersama Ibu Rektor, juga dengan Kepala Lembaga Layanan 11 di wilayah Kalimantan, Pak Akbar. Nah, di sini sesuai dengan perencanaan memang Istana Presiden itu masuk di dalam tahap pertama dari 5 perencanaan pembangunan IKN dari tahun 2002 sampai tahun 2045. Nah, khusus untuk Istana Presiden nanti untuk periode pertama ditandai dengan peringatan 17 Agustus tahun 2045 ini hari kemerdekaan. Nah, tentunya 2045? Ini 2024. Kalau periode perencanaan sampai 2045. Baik. Untuk periode pertama ini memang salah satu tonggak penting dalam perencanaan pertama itu bahwa tahun 2024 nanti ada perayaan Hari Kemerdekaan di IKN. Nah, untuk itu nanti akan kita diskusi sedikit dengan Bu Rektor dan dengan Bapak Kalem. Mohon maaf saya bilangnya selalu Pak Kalem. Pak Kalem, memang Kalem. Gimana Bu, kita sekarang berada di sini, mungkin Ibu punya kesan-kesan atau bagaimana situasi pembangunan saat ini, silakan Ibu. Ya, kesannya luar biasa. Saya seumur hidup belum pernah lihat begitu banyak kren di sini. Jadi selama ini kita tidak terbayangkan bahwa pembangunannya begitu besar-besaran dan sangat pesat, dan insya Allah saya kira akan sesuai dengan rencana yang ada, dan mari kita doakan bersama. Amin. Gimana Pak Akbar? Baik, ya alhamdulillah ya, kita bersama Bu Rektor dan teman-teman semua dari Gunadarma. Ada Pak Dirjen juga. Bersama dengan Pak Dirjen Dikti Ristek dan jajarannya sampai di lokasi IKN pada hari ini tanggal 12 Agustus hari Sabtu 2023, dan insya Allah
tahun lagi kita akan kumpul lagi di sini. Bila tidak ada halangan, kita diberi panjang umur bersama dengan seluruh sivitas akademika yang ada di Gunadarma. Mudah-mudahan kita bisa hadir di IKN ini untuk mengikuti upacara 17 Agustus tahun 2024. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa melihat progres pembangunan ibu kota ini sudah sangat luar biasa, sangat dan nyata. Kita diberi akses untuk masuk sebuah kesempatan dan keberuntungan yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa, dan ini semua dalam rangka mengikuti kegiatan peresmian kampus Nusantara Universitas Gunadarma di Penajam Pasir Utara. Saya malah tertarik karena memang kita hari ini juga diresmikan kampus Nusantara Universitas Gunadarma, khususnya yang gedung pertama ya Ibu ya. Nah, bagaimana Ibu melihat bagaimana ini momentumnya bahwa hari ini 12 Agustus diresmikan gedung pertama kampus Nusantara di Penajam Pasir Utara, dan Ibu juga hari ini mendapat kesempatan yang luar biasa, kehormatan, dan sampai berkunjung ke sini mungkin ada. Kalau kita cocok-cocokkan, artinya berarti ke depan kita arahnya semakin cerah. Semakin cerah, kita bisa berbuat lebih banyak, lebih baik lagi bagi kita semua. Saya kira itu salah satu indikatornya kalau berpikir positif. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Budi Hermana melaporkan. Baik, pemirsa UGTV, demikian tadi dokumentasi dari UGTV yang pada tanggal 12 Agustus setelah kami meresmikan kampus pertama dari kampus Nusantara yang ada di Penajam Pasir Utara dari Gunadarma. Dan waktu itu sebenarnya saya juga hadir di sana, tapi saya nggak ikut jalan-jalan dengan Bu Rektor untuk meninjau lagi proses pembangunan yang ada di IKN, ya, Istana Kepresidenan. Sebelumnya saya tahun kemarin, saya nggak lupa kapan ke sana ya. Baik, Pak Boy, saya ke Pak Boy dulu. Saya ingin melanjutkan bincang-bincang tadi menarik yang sudah disampaikan Pak Boy. Dan saya sepakat juga Pak Boy bahwa berbicara bangunan cerdas ini sebenarnya terutama tadi sempat disinggung tentang material. Prof. Evi juga sudah menyampaikan gitu kan, Prof, material yang cocok seperti apa, kemudian bagaimana bentuk dari arsitektur tradisional kita lah, atau arsitektur asli yang ada di Nusantara ini sebenarnya sudah sangat cerdas sekali gitu kan. Tadi Prof. Evi juga menyinggung bagaimana mulai cara memilih material kayu saja itu kan sudah banyak sekali aturan-aturan yang harus dipahami ya. Mungkin memang teknologi ini ya, teknologi karena memang hal baru, jadi sesuatu yang baru di bangunan cerdas ini adalah teknologinya kan Bu Vero ya. Tapi kalau hal-hal lain sebenarnya kita sudah dari dulu itu adalah memiliki pengetahuan itu dan menerapkan ya nenek moyang kita. Dan ini Pak Boy, tadi sempat disebutkan tentang hal-hal itu. Ada yang ingin ini persepsi publik juga Bu Vero. Apakah sebenarnya menggunakan bangunan cerdas ini lebih mahal atau enggak sih? Gimana Pak Boy? Karena berkaitan dengan teknologi. Jadi kalau bangunan cerdasnya akan lebih mahal apa tidak ya? Kalau dari sisi, nah tadi Prof. Christina juga menyampaikan ya bahwasanya ke depan ini kita nggak bicara itu hanya bangunan cerdas, tapi lingkungan cerdas. Nah jadi kalau di kawasan istana ini atau kita sebut KIPP, khusus di blok kawasan kepresidenan itu sebenarnya sistemnya itu secara kawasan gitu ya. Jadi ada sistem utility yang dipusatkan di area sekretariat presiden, baik pengelolaan limbah, baik gas, baik air bersih, kemudian pengelolaan air hujan yang akan dipakai menjadi air bersih dan seterusnya gitu ya. Nah itu dibuat secara lingkungan sebenarnya, sehingga nanti memang sistem energi atau utility yang
masuk ke antara bangunan di kawasan Istana Kepresidenan itu melalui MUT atau Multi Utility Tunnel. Nah, kalau kita lihat dari sistem pembangunan infrastrukturnya, tentu ini sangat mahal. Sangat mahal karena apa? Karena memang harus menyediakan media konstruksi underground seperti itu, kemudian ditutup kembali. Kemudian akan ada sistem pemimpaan yang luar biasa, kemudian sistem pompa yang juga luar biasa. Tapi kalau secara menyeluruh, nantinya akan didapatkan kemudahan pelayanan, kemudahan perbaikan, kemudahan perawatan dan seterusnya. Kemudian tadi secara smart juga dapat diketahui di mana yang berkendala, di mana yang tidak, kemudian ada tekanan yang kurang dan seterusnya begitu kepada masing-masing bangunan yang ada di kawasan, ya. Jadi memang initial cost pasti akan jauh lebih besar. Saya tidak punya data atau belum mendapatkan data seberapa besar selisih pembandingan antara tidak menggunakan sistem ini dengan menggunakan sistem ini gitu. Tapi tentu sangat cukup mahal ya, mungkin bisa sampai 30 sampai 40% saya rasa akan lebih mahal ya. Tapi secara keberlanjutan ini mungkin bisa jadi hitungannya jadi murah gitu. Karena apa? Karena sistemnya mudah, sebelum dia rusak mungkin sudah dapat diperbaiki atau dirawat. Sistem informasi yang ada ya di utility, terutama di utility lah saya sampaikan itu kontrolnya sangat mudah ya, karena akan ada sistem di dalamnya, termasuk persampahan seperti itu. Begitu juga dengan landscape, sistem drain di landscaping itu juga dengan timer dan seterusnya. Itu juga secara kawasan itu saya pikir sudah dilakukan perancangannya. Nah, memang ada kendala itu ini juga perhitungan bangunan gedung hijau itu ketika ini ingin diambil poinnya kepada bangunan gitu ya, contoh ya, misalnya kita menyediakan parkir, padahal kantor presiden itu nggak menyediakan parkir, tapi poin itu nggak bisa diambil karena apa? Karena parkir kita ada di kawasan kayak gitu ya, karena nanti kan semuanya pakai shuttle begitu ya. Nah ini juga harus duduk bersama juga ini supaya tidak menerjemahkan kalimat-kalimat aturan pengambilan poin itu secara hurufiah atau tapi lebih kepada esensinya gitu. Jadi misalnya tidak memiliki sensor CO misalnya begitu ya, atau kalau kita nggak punya maka poinnya nggak bisa diambil. Nah ini kan hal-hal yang juga harus didiskusikan lagi ke depan. Ini juga jadi bukan kendala sih ya, ini dalam pembahasan kami sehingga target kita secara BGH nanti bangunan ini bisa dapat utama begitu ya, karena belum duduk kesepemahaman ini maka masih di media, tapi kita upayakan nanti supaya prinsip-prinsipnya menjadi sama, itu salah satu. Kemudian hal lain lagi adalah kalau teknologi tinggi ini kan biasanya dari luar ya Bu ya, jadi sementara ada aturan bahwa kita itu sangat diikat kuat terhadap TKDN seperti itu ya. Nah ini juga di satu sisi tuntutannya tanda kutip ya bangunan cerdas dari versi atau dari sisi atau dari perspektif teknologi tinggi gitu ya. Nah yang kita dapatkan itu kan harusnya dari luar ya, misalnya kemampuan CCTV yang dengan jarak sekian ratus meter itu bisa mengenali, itu dari sisi security begitu ya, itu kan juga nggak mudah ada produksi dalam negeri ya. Atau yang tadi yang saya sampaikan ya, sistem-sistem alarm dan seterusnya gitu. Ini juga kekayaan diskusi kami ya, yang sampai hari ini masih berjalan. Di satu sisi kita ada aturan main terkait dengan TKDN, di sisi lain ada tuntutan-tuntutan bangunan smart dengan perspektif teknologi tadi gitu. Mungkin itu Ibu.
Tadi sudah dijelaskan memang berbicara biaya, angka biaya itu pasti di awal akan jauh lebih tinggi, tapi kita berbicaranya jangka panjang. Untuk kesiapan SDM terkait dengan baik mulai proses perencanaan seperti Pak Boy dan teman-teman yang ada di IAI, kemudian juga pelaksana, karena ini adalah juga pastinya saya membayangkan akan membutuhkan teknologi-teknologi yang terbarukan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Boy dengan kesiapan SDM kita? Ini SDM apa ya? SDM untuk perencanaan dan pelaksanaan Pak Boy. Perencanaan dan pembangunan, ya. Ya, jadi kalau dari sistem dari perencanaan itu memang tadi saya sampaikan ya, memang kita sudah mencoba untuk melakukan perencanaan itu lebih mudah dalam kolaboratif. Itu biasanya itu kita menggunakan BIM ya, sehingga clash detection itu dapat ditemui, karena tugas saya memang adalah menjahit ini ya, ini pada para ahli, ada MEP, ahli elektronik, elektrikal, kemudian plumbing, kemudian struktur, juga ada bawah, atas, dan juga ahli-ahli lainnya, termasuk tadi Ibu ada beberapa ahli yang spesialis misalnya lighting, kemudian spesialis akustik, seperti itu ya. Jadi memang akhirnya dikolaborasikan, dilakukan dengan BIM. Kemudian kalau dari sisi proses pelaksanaan sendiri, ini juga hal yang buat kita ya arsitek juga menjadi, atau di perencana itu menjadi hal yang baru, yaitu karena sistemnya design and build. Nah, dalam sistem and build ini dari basic design, si kontraktor ini kan sudah menyampaikan harga yang tetap gitu ya. Nah, namun ketika nanti proses pelaksanaannya itu ternyata ada hal-hal yang harus ditambahkan, baik itu berkaitan dengan keamanan, baik itu dengan sistem kemudahan, utility, dan seterusnya, anggaran ini menjadi problem tanda kutip ya, karena sudah tetap gitu. Nanti balancing budgetnya juga agak sulit. Nah, di sisi lain kontraktor sistem kontraktor ini juga nggak mau buka dapurnya juga kan gitu ya, dengan menyeluruh begitu ya. Jadi kan ada kerepotan sendiri gitu. Jadi ini saya juga secara pribadi, sistem pembangunan desain and build ini juga saya adalah bukan seperti tulisan-tulisan sedikit Bu. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi masukan-masukan supaya ke depan sistem desain and build ini ada semakin baik lah. Kalau niatnya mungkin bagus ya, pasti bagus, bukan mungkin pasti bagus niatnya. Tapi pada pelaksanaannya memang posisi perencana itu under kontraktor. Nah, ini juga satu hal yang apa ya? Itu tantangannya Pak Boy. Tantangan. Baik, terima kasih Pak Boy. Bu Vero akan melanjutkan dengan Prof. Evi sepertinya. Ini mungkin untuk Prof. Evi dan juga Pak Boy juga bisa. Saya tergelitik membaca di buku pedoman bangunan cerdas yang punya IKN. Itu ada tentang pelindungan terhadap bahaya hewan. Ini mungkin juga pas dengan Bu Evi, karena Bu Evi tadi membuat buku tentang aku pengen punya rumah sehat. Nah, tidak bisa dipungkiri ya Bu, Bapak, bahwa ketika kita membuka hutan itu pasti kita sudah mematahkan siklus dari kehidupan para hewan yang tinggal di situ, dan itu pasti mengganggu mereka. Dan ketika membuat bangunan baru di sana, akan banyak hewan-hewan yang bisa mengganggu kesehatan. Makanya di dalam pedoman bangunan cerdas ini ditulis tentang perlindungan bahaya hewan. Mungkin tidak hanya hewan-hewan liar ya, tapi juga serangga mungkin ya. Nah, ini bagaimana tanggapan Bu Evi, juga mungkin juga Pak Boy untuk yang sudah merasakan di sana. Ya, bagaimana Ibu? Pak Boy aja dulu deh, saya belum kepikiran nih. Itu sudah pasti ya Bu Vero, tapi kemudian maksud dari tulisan yang ada di pedoman itu kan detailnya saya belum kebayang sih. Binatangnya terganggu,
orangnya juga pasti terganggu kan, karena kalau dia terganggu habitatnya, dia akan mencari habitat lain dan itu mungkin malah bisa merambah area-area yang sudah terbangun gitu kan. Lalu manusianya takut dan lain sebagainya. Saya belum punya bayangan, silakan Pak Boy dulu saja. Ya mungkin Pak Boy yang sudah pernah di sana. Jadi kalau saat ini dikerjakan yang Ibu lihat tadi ada begitu banyak crane ya dengan kawasan yang sangat luas dan pembangunan yang masih baik jalan, jembatan ya, selain bangunan ya ada jalan, jembatan, kemudian ada sistem-sistem utility perkotaan itu dibangun. Yang pertama yang saya mau informasikan bahwa saat ini itu sebenarnya bukan hutan ya. Jadi statusnya itu adalah hutan produksi ya, hutan produksi yang di dalamnya itu adalah tanaman eukaliptus yang secara temporari, secara 3 tahun sekali dipanen lah, kira-kira begitu. Itu hutan industri lah. Nah, jadi bukan hutan alami. Saya tidak juga melihat ada satu malah hutan eukaliptus ini atau lebih cocok dikategorikan kebun ya. Ini malah dia kan jenis pohonnya itu tajuknya kecil ya, dia panjang-panjang seperti itu ya. Nah akibatnya memang tanahnya sendiri itu tidak lembab ya. Jadi pada saat hari-hari biasa itu kalau kering hujan itu kan debunya banyak sekali gitu ya. Jadi memang kondisinya malah saya rasa dengan adanya perencanaan, adanya intervensi pengkondisian di landscaping nantinya akan memperbaiki kondisi kelembaban tanah maupun yang tadi ya mungkin hewan yang akan bisa hidup di pohon-pohon yang akan diletakkan. Pekerjaan landscape sudah berjalan, jadi harapannya memang dari Pak Presiden bangunan itu jadi, landscape jadi sebelum bangunan jadi. Jadi sehingga memang butuh effort yang besar dari teman-teman yang baik perencana maupun yang supply landscape, baik itu hardscape maupun softscape-nya. Nah mereka harus menggali membawa tanaman ya. Saya kurang tahu, ada yang dari Jawa diambil pohonnya sampai ada yang 12 meter ditanam dengan radius diameter 21 meter begitu, kemudian digali tanahnya sampai kedalaman 5 meter, kemudian dengan lebar lubang 3 meter, kemudian diisi media yang baru begitu, karena memang harus demikian untuk menghidupkan. Nah kita lihat juga dari kondisi geologinya. Sebenarnya di kawasan yang kita bangun ini, baik itu kawasan Istana maupun kawasan Kemenko itu di top soilnya itu sekitar 2 meter, 3 meter, 4 meter kira-kira begitu. Itu masih tanah merah ya, tapi di bawah dari 3 meteran itu sudah clay stone ya. Jadi tanah warnanya hitam dan sangat keras begitu. Jadi ketika dikorek dengan alat itu pun bisa berapi begitu ya ininya. Bertemu dengan besi begitu ya. Memang dari sisi pondasi itu bisa menguntungkan karena daya tahannya sangat kuat gitu ya. Namun dari sisi landscaping memang harus ada intervensi, harus ada besar. treatment. Baik, terima kasih Mbak Boy. Ini sebenarnya juga Prof. Evi, daftar pertanyaannya masih banyak sekali, tapi tidak terasa kita sudah di ujung acara. Baik, kita sampai ke ujung acara, Prof. Evi dan Pak Boy untuk closing statement-nya. Silakan Prof. Evi. Baik, udah sampai di ujung ya ternyata ya, pas Anda mulai. Saya izin menyampaikan pemikiran sebagai akademisi aja ya, mumpung ada Pak Boy di sini, sehingga beliau nanti mudah-mudahan yang ikut mempertimbangkan, meneruskan dan kemudian menggunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan di sana gitu ya. Terus terang sebetulnya kalau melihat video, apalagi juga mendengar cerita-cerita dari Pak Boy sendiri, saya tadi juga menyampaikan dalam PPT saya, mohon maaf nih, saya agak ada keraguan terkait carbon footprint, embodied energy dan karbonnya. Bapak tadi bilang kan
ada tanaman yang dibawa dari Jawa dan lain sebagainya. Ini carbon footprint-nya pasti sangat tinggi gitu ya. Jadi ada aspek pasif yang kayaknya agak sedikit terlupakan gitu ya, bahwa ya oke, kita tidak bisa menutup mata bahwa barangkali material lokal yang tersedia di situ juga tidak begitu lengkap sehingga harus dibawa. Tapi kita harus ingat bahwa ada carbon footprint yang sangat besar di situ. Kemudian saya ingin menggarisbawahi terkait akan lebih baik memang dengan selubung daripada tidak dengan selubung bangunan ya, karena itu akan meminimalkan paparan radiasi matahari. Kebetulan yang menghitung radiasi panas penerusan dari selubung itu kan tim-tim dari Teknik Fisika UGM, yang mana itu juga teman-teman saya, salah satu asistennya adalah asisten penelitian saya juga. Dia cerita panjang lebar dan segala macam. Oke lah, Kuningan itu akan meneruskan sejauh kira-kira 20 cm. Oke, itu Kuningan. Kuningan adalah material yang punya hitungan time lag, decrement factor, dan thermal conductivity yang sebetulnya kalau untuk bahan bangunannya tidak terlalu mendukung gitu ya. Kita punya terakota atau nama lainnya keramik yang sebetulnya dari aspek untuk pasif smart design-nya sebetulnya lebih bagus. Tapi ya memang karena desainernya adalah seorang pematung dan lain sebagainya, beliau juga banyak menggunakan itu, fine. Untuk yang Istana Kepresidenan. Tapi mungkin perlu dipikirkan untuk bangunan-bangunan yang lain, menambahkan selubung dan menggunakan material selubung yang betul-betul cermat, yang thermal conductivity-nya rendah dan seterusnya. Saya kira ini akan lebih baik karena akan mendukung aspek aktifnya menjadi lebih maksimal begitu ya. Kemudian hal lain yang ingin saya garis bawahi adalah penggunaan tanaman untuk bangunan hijau ini juga sangat baik, tapi harus hati-hati karena kita melihat banyak bangunan yang menggunakan tanaman. Ambil contoh misalnya kantor Dahana atau Mesiniaga Tower misalnya, itu sekarang kering. Gitu ya, karena maintenance-nya luar biasa. Apalagi ketika ada climate change seperti ini, semua panas, tanaman cenderung kering, maka apa yang kita harapkan hijau itu dari video yang luar biasa cantiknya, hati-hati, itu nanti bisa kering semua dan kemudian menjadi tidak cantik. Sudah ada banyak contoh di dunia ini, bangunan-bangunan yang menggunakan tanaman, dan mungkin termasuk karena kita tropis lembab, keberadaan tanaman, kalau itu misalnya ada di dalam bangunan yang ditutup kaca ya dengan atria dan sebagainya, itu justru akan memanaskan sehingga menciptakan seperti kondisi di dalam rumah kaca. So bukan salah, tapi betul-betul harus pertimbangannya sangat tinggi, harus hati-hati dan betul-betul melihat bagaimana itu akan di-maintain. Bahkan yang automatically sistem wateringnya seperti di Menara Mesiniaga aja nggak jalan gitu ya. Terakhir saya ke sana beberapa tahun lalu udah beda sekali penampilannya gitu ya. Dan kita juga perlu hati-hati terkait penggunaan sistem otomatis karena kadang-kadang kalau kita tidak cermat dan smart juga bisa mengganggu gitu ya. Saya pernah tahu itu ada mobil yang kebetulan waktu itu di Amerika yang kalau kita setirin itu ketika kita nyetirnya kenceng, maka volume musik yang kita setel itu mengencang sendiri juga. Karena kebisingannya kan makin tinggi. Atau yang ada di dalam mobil itu ngobrolnya makin kenceng, musiknya mengencang sendiri. Malah nggak karu-karuan. Padahal itu maksudnya otomatis gitu kan, supaya kalau orangnya ingin mendengarkan, ya kamu ngobrolnya keras, aku juga keras dong. Nah jangan sampai terjadi sensor-sensor atau automatic system yang seperti itu yang sebetulnya mungkin tidak kita butuhkan. So really need to be careful begitu ya. Dan satu hal yang terakhir, kalau tadi ada pertanyaan apakah bangunan yang smart itu lebih mahal dari bangunan biasa, saya bisa dengan yakin mengatakan iya, pasti itu gitu ya, karena teknologi itu kita belum menguasai, kita masih import, kita pakai, kemudian yang akan menjadi lebih mahal dan kita harus hati-hati adalah orang kita, penggunanya, bisa nggak kita ajak untuk memiliki dan memelihara. Itu yang susah, karena seharusnya itu long life, tapi kemudian tidak menjadi long life. Ya PEP-nya nggak muncul-muncul gitu, dihitung itu nggak balik-balik, karena kemudian rusak dan lain sebagainya sehingga harus diganti. Nah itu kira-kira so many closing statements dari saya, Bu Panca. Titipan saya nih untuk Bapak Pelaksana Pak Boy, mudah-mudahan nanti bisa membawa kebaikan pada proses perencanaan, desain dan pelaksanaan dari Gedung Kepresidenan dan kawasan yang lainnya tentunya. Terima kasih. Baik. Silakan Pak Boy. Oh,
Saya sekarang ya, Ya. gilirannya. Baik. Jadi banyak Ibu, bangunan cerdas ini di baik itu kawasan maupun bangunan sendiri, itu kita harapkan memang ke depan itu siogianya membawa manusia tidak menjadi lari dari hakikatnya sebagai manusia, siogianya itu semakin humanis, ekspresi, berbicara, kemudian bertutur sapa, bersentuhan, bergerak, itu bangunan cerdas itu malah membuat kita itu semakin demikian seyogianya manusia dalam kehidupannya. Nah, smart system juga saya pikir seyogianya juga tidak hanya sekedar satu kejaran mencontoh modernisasi, kemudian hanya perspektif teknologi, tapi juga bisa mengangkat identitas kenusantaraan yang menciptakan orang-orang cerdas dan hunian cerdas dan kota yang cerdas. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Baik, terima kasih Prof. Evi dan terima kasih Pak Boy sudah berkenan hadir berbincang-bincang dengan kami pada pagi hari ini di segmen yang penghujung ini. Baik pemirsa UJ TV, demikian tadi UJ Talk eksklusif IKN yang membawakan topik tentang bangunan cerdas di IKN. Kita akan ketemu lagi minggu berikutnya setiap Senin pagi jam 8.30 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Bu Vero sudah menemani saya, dan saya Pancawati Dewi undur diri sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke Sepaku, di Kalimantan Timur berada, penajam pasir utara.